Tidak ada yang bisa mengeluarkanku dari tubuh wanita ini, tidak ada. Perempuan ini akan kujadikan budakku. Nah, dengar itu marah Pak Ustadz langsung. Tidak akan kubiarkan hal itu terjadi, wahai jin laknat. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ulang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku akan kembali lagi membawakan satu kisah horor Wawa spesial Nusantara, gilirannya Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, di malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang menimpa ibunya Wawa dan juga teman-teman kampusnya pada saat mereka KKN di sebuah desa tanpa listrik pada tahun 1995 yang lalu. Selama KKN di sana, mereka mengalami sebuah gangguan teror dari sosok yang sudah dianggap sebagai urban legend oleh masyarakat setempat, Dan usut punya usut nih, ternyata sosok itu katanya pernah mengalami sebuah kejadian tragis semasa hidupnya dulu. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang namanya Adel dari Sulawesi Tenggara. Halo Adel. Nah, jadi pengalaman ini dialami langsung oleh ibunya Adel yang kita sebut aja namanya Bu Rosi. Pada tahun 1995 ketika sedang menjalani KKN di sebuah desa yang berada di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dan juga tanpa mengurangi rasa hormat, untuk memudahkan cerita kita langsung panggil namanya dengan namanya aja ya. Dan by the way juga sesuai permintaan Bu Rosi, semua nama orang-orang yang terlibat di cerita ini sudah disamarkan dan kami diingatkan jangan pernah menyebut nama desanya karena desanya masih ada sampai sekarang. Oke? Nah, lanjut lagi, Jadi kisah ini bermula ketika Rosi sedang menempuh pendidikan di salah satu kampus yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, pada tahun 1995 itu ketika sudah memasuki semester 6, kampusnya Rosi ini mewajibkan para mahasiswanya untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN selama 3 bulan lamanya. Nah, pada saat itu Rosi menjalani KKN di desa yang sama bersama dengan 6 orang teman kampus lainnya. Nah, 6 orang tersebut terdiri dari 2 perempuan dan 4 laki-laki. Kita sebut aja teman-temannya Rosi ini, yang pertama bernama Endah, kedua Siti, ketiga Aji, Ardi, Deni, dan Aryo. Tambah Rosi perempuan juga, berarti ber-7. Ya, jadi 3 perempuan, 4 laki-laki. Mereka ber-7 pun pada saat itu ditempatkan di sebuah desa yang cukup terpencil karena pada saat itu belum ada listrik yang masuk dalam desa itu, Nah, pada saat malam tiba, warga di desa ini biasanya menggunakan lampu lentera atau lampu minyak untuk beraktivitas. Dan selama proses KKN itu berlangsung, mereka pun ditugaskan untuk beraktivitas. Nah, selama proses KKN ini berlangsung, mereka ber-7 ini ditugaskan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang memang ada di situ. Pada saat itu Rosi ini mendapatkan tugas untuk mengajar di sebuah SMP, sedangkan 6 teman lainnya ditugaskan untuk mengajar di sebuah SMA yang sama. Jadi di sini Rosi sendiri yang tempat ngajarnya beda, Entah kenapa dibedakan pada saat itu, Rosi juga nggak tahu nih alasannya apa. Karena itu memang merupakan keputusan dari pihak kampusnya. Ya udahlah, diterima-terima aja. Walaupun memang merasa tidak nyaman karena harus terpisah dengan teman-teman KKN-nya ini, Rosi berusaha untuk menenangkan diri dan berkata, ya sudahlah, nggak apa-apa.
Kan cuman tempat ngajarnya aja yang berbeda nih. Toh nanti juga kita akan tinggal di rumah yang sama kok bertujuh-tujuh ini gitu kan. Dah lah tuh, singkat cerita pada hari yang sudah ditentukan mereka bertujuh pun berangkat lawak dari kampus asal menuju ke desa tersebut. Mereka berangkat pada jam 10 pagi dan baru sampai di desa itu jam 1 siang. Nah sesampainya di sana Rosi dan teman-temannya pun langsung disambut oleh kepala desa setempat yang kita sebut aja namanya Pak Murji. Ya, mereka singgah sebentar di rumah Pak Murji sambil sesekali mengobrol seputar rencana kegiatan KKN mereka untuk 3 bulan ke depan. Selang 1 jam kemudian, Pak Murji pun mengantarkan mereka ke sebuah rumah kosong yang akan dijadikan tempat singgah atau tempat tinggal mereka selama mereka ber-KKN di sana. Pada saat itu Pak Murji bilang, "Mbak, Mas, selama KKN di sini kalian tinggal di rumah ini ya. Rumahnya memang terlihat seperti rumah tua tapi masih layak huni kok. Nanti kalian tinggal bersihin aja lah debu-debunya ya," kata Pak Murji. "Oh iya Pak, makasih banyak Pak, nanti kami bersihkan," kata Rosi. Nah setelah semuanya masuk ke dalam rumah itu, mereka jadi tahu lah kalau ternyata rumah ini memiliki 3 kamar tidur yang cukup luas. Mereka pun langsunglah membagi-bagi ke 3 kamar tersebut, di mana 1 kamar diisi perempuan semua, Rosi, Endah, Siti. Terus 1 kamar diisi sama Aji dan Ardi. Terus kamar yang ketiga diisi oleh Denny dan Aryo. Ya dah masing-masing nih terpisah. Selesai membagi kamar, mereka pun lanjut bekerja bakti dan juga beres-beres agar rumah tersebut nyaman untuk bisa mereka tinggali selama KKN di sana. Nah, bersih-bersih loh, pokoknya seru kali ya. Nah, selesai bersih-bersih, mereka pun langsung beristirahat sebentar. Nah, pas lagi istirahat itu, Rosi nih si Mama Wawa ini kepikiran ngajak si Endah dan Siti untuk sholat berjamaah di masjid. Wak, nanti kita sholat jemaah di masjid aja yuk, sekalian kita kenalan sama warga. Boleh, aku juga sekalian pengen nengok suasana sekitar desa ini, kata si Endah. Dan udah tuh, ketika mendengar azan maghrib berkumandang, mereka bertiga yang perempuan-perempuan ini langsunglah bergegas menuju ke masjid dengan membawa sebuah lampu minyak. Kan belum ada penerangan di situ kan. Nah, meskipun demikian, sepanjang jalan menuju ke masjid itu ada banyak obor gitu yang dipasang sama warga untuk menerangi jalan. Kebayanglah kalian suasana di sana kan. Tapi karena lokasi masjidnya masih dekat dengan hutan-hutan, mereka pun memutuskan untuk tetap membawa lampu minyak juga. Dan by the way pada saat itu mereka ini pergi ke masjid itu cuma bertiga aja ya, Rosi, Endah sama Siti aja ya. Keempat teman laki-lakinya nggak berangkat. Gara waktu itu mereka memang lagi ada urusan sama Pak Murji. Nah, setelah berjalan beberapa saat, Rosi dan kedua temannya pun sampailah ke masjid yang mereka tuju. Mereka lalu menjalankan sholat maghrib berjamaah sekaligus juga sholat isya berjamaah di sana, Wak. Dan setelah sholat isya selesai, mereka menyempatkan diri lagi berkenalan dan ngobrol dengan warga yang juga sholat di masjid itu. Dan sesudah semua ibadah dan perkenalan itu selesai, mereka baliklah lagi nih kan ke rumah singgah tadi nih. Nah, ketika dalam perjalanan pulang, Wak, waktu bertiga berjalan ini, Rosi samar-samar nengok ada nenek-nenek lagi berdiri di dekat sumur yang tidak jauh dari masjid itu. Kok ada nenek-nenek di situ? Dan ketika diamati lebih dalam, Wak, ternyata nenek ini tersenyum pula ke arah si Rosi. Melihat itu, Rosi nanya ke kedua temannya kan, siapa nenek tuh? Kalian nengok kan nenek yang ada dekat sumur tuh? Mendengar hal itu, Endah langsung jawab, "Mana nih? Gak ada. Di mana? Situ, ha? Gak ada." "Iya, aku juga gak lihat ya, Ros," kata si Siti juga. Nah, karena kedua teman ini tidak melihat apa-apa dekat samping sumur itu, Wak, Rosi pun dengan cepat langsung ngabaikan hal itu. "Oh enggak ya, kalian gak nengok ya? Oh, kayaknya aku salah tengok nih." By the way, di sini Rosi gak indihome, Wak, ya. Dia tumpul setumpul-tumpulnya, dia gak bisa nengok hal-hal kayak gitu. Makanya dia mikir, oke, aku salah tengok gitu. Dan mereka lanjutlah lagi nih berjalan kaki sambil mengobrol-ngobrol seputar kegiatan yang akan mereka mulai besok pagi nih kan. Dan soal nenek berdiri dekat sumur senyum sama dia tengah malam tuh, udah dilupakan sama si Rosi. Nah, keesokan harinya mereka pun bersiap memulai kegiatan KKN, yaitu dengan apa? Mengajar di sekolah-sekolah. Rosi ngajar sendirian di SMP, sedangkan keenam temannya ngajar di SMA. Pagi itu Rosi beserta teman-temannya berangkat ke lokasi KKN-nya dengan berjalan kaki. Karena Rosi terpisah ya, Rosi jalan sendirilah ke arah ke SMP itu. Sesampainya di sekolah, Rosi pun mengajar di sana dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Dan setelah urusannya ini selesai, Rosi pun balik lagi nih ke rumah singgah mereka. Nah, udah lah tuh, baliklah Rosi kan dengan berjalan kaki lagi sendirian nih. Nah, pas lagi jalan sendiri ini, Wak, siang bolong itu tiba-tiba si Rosi berpapasan ya sama nenek-nenek yang dia tengok kemarin di sumur tua. Nengok itu Rosi ngebatin, ini nenek-nenek kemarin nih. Berarti kemarin aku nggak salah tengok. Mungkin kawanku aja nggak nengok nih kan. Nah, di saat sedang disibukkan dengan pikirannya itu, Rosi mendadak dikejutkan dengan suara nenek itu yang menyapa dia duluan.
Cu, katanya, iya Nek, kata si Rosi kan. Cu, kalau sudah maghrib kalian di rumah aja ya. Kalian jangan pernah pergi ke jembatan yang menghubungkan desa ini ke desa sebelah. Ya Cu ya. Itu kata nenek tuh tiba-tiba. Gak ada ditanyanya kamu dari mana, nama kamu siapa, enggak. Langsung diingatin, jangan pernah kau lewat dekat jembatan penghubung desa satu ke desa ini nih. Nah denger itu Rosi nanya balik, loh emangnya kenapa Nek? Sudahlah, turuti saja perkataan nenek. Emangnya kamu gak dikasih tahu sama kepala desamu, si Murji itu? Kata nenek, enggak Nek, Pak Murji gak ngomong apa-apa. Kata, oh ya sudah, pokoknya dengerin kata-kata nenek ya Cuk. Kata si nenek ini siang bolong wah ya, berpapasan ngobrol. Dengar itu Rosi juga ngangguk-ngangguk aja, dia tidak curiga sama sekali. Orang dia ngomong langsung kok napak tanah kok macam orang biasa. Terus gak lama kemudian Rosi pamit lah kan, oke, baik Nek gitu kan, udah saya balik dulu ya. Dan dia lanjutlah jalan kaki menuju ke rumah singgah. Tapi walaupun demikian, entah kenapa di sepanjang jalan itu Rosi tiba-tiba tidak bisa berhenti memikirkan apa yang diucapkan sama si nenek. Kayak tumben aja gitu kan. Kenapa tiba-tiba dia langsung kasih aku larangan, padahal dia belum tahu nih aku ini siapa gitu kan. Gak boleh lewat jembatan itu gitu. Terpikir sama Rosi nih Wak. Tapi ya udahlah, diterima aja lah nasihat itu, kata Rosi. Nah sesampainya di rumah, Rosi pun mendapati kalau ternyata teman-temannya Endah, Aryo, Denny sudah pulang duluan. Mengetahui teman-temannya udah pulang, Rosi pun mengajak mereka untuk memasak bersama. Nah pada saat itu Rosi sama Endah kebagian tugas untuk membuat sayur, sedangkan laki-lakinya Aryo dan Denny bertugas untuk membakar ikan yang memang sudah dikasih sama Pak Murji. Nah lagi siap-siap makan gini pas lagi fokus-fokus memotong sayuran, Rosi mendadak teringat pesan yang disampaikan oleh nenek-nenek tadi. Dia ceritalah sama si Endah, dia bilang, "Dah, kamu tahu nggak tadi pas aku pulang dari ngajar, aku ketemu sama nenek-nenek yang aku tengok di sumur kemarin Dah. Ada nenek tuh, aku nggak salah lihat." "Ah masa iya?" "Iya." Terus dia bilang kayak gini Dah, dia bilang kalau kita nggak boleh pergi ke jembatan yang hubungin desa kita sama desa sebelah tuh nggak boleh pas udah maghrib Dah. Kira-kira kenapa ya Dah ya? Gitu. Mendengar perkataan si Rosi, entah kenapa respon Endah ini justru terkesan macam menyepelekan gitu. "Ah udahlah, biarin aja, mungkin dia cuma nakut-nakutin kau aja itu," kata si Endah. "Udah, ngapa pula nggak boleh lewat jembatan itu? Kalau memang nggak boleh, mending udah dihancurkan dari dulu lah," kata si Endah ini Wak. Meskipun agak kecewa dengan responnya Endah, Rosi pun mengabaikan hal itu dan lanjut memasak sayuran yang memang sudah dipotongnya tadi. Tapi siapa sangka bahwa ternyata nasihat dari nenek misterius tadi memiliki pesan khusus yang bermaksud untuk menyelamatkan mereka dari sebuah malapetaka. Hari demi hari pun berlalu, tanpa terasa mereka sudah menjalani KKN selama 2 bulan lamanya. Dan karena sering menghabiskan waktu bersama-sama ya kan Wak, 2 orang di antara mereka yaitu Endah dan juga Aryo jatuh cinta di situ. Gak lama kemudian mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih cinlok mereka di KKN nih Wak. Nah pada suatu sore Wak, Aryo ini berniat untuk mengajak Endah untuk jalan-jalan naik motor. Karena kebetulan waktu itu si Aryo ini baru aja dipinjemin motor Wak sama Pak Murji. Nah sebelum berangkat Pak Murji sempat berpesan sama mereka, "Mas, Mbak, jangan pulang setelah maghrib ya, bahaya. Pastikan sebelum azan kalian sudah ada di rumah." Itu pesan Pak Murji. "Ya Pak, siap, beres pokoknya. Pergilah kami dulu ya," kata si Aryo. Dah tuh, pergilah mereka berdua, 2 sejoli nih Wak, jalan-jalan menyusuri desa sepanjang sepanjang apa entah, sepanjang desa pokoknya. Nah sepanjang perjalanan mereka dimanjakan dengan pemandangan desa yang masih sangat-sangat asri. Mereka melewati pepohonan dan juga sawah-sawah yang udaranya sangat-sangat menyejukkan Wak. Saking serunya jalan-jalan Wak, tanpa terasa langit udah mulai gelap nih. Dan waktu sudah menunjukkan jam 6 sore. Nah di saat yang bersamaan Aryo baru sadar kalau mereka sudah memasuki wilayah desa tetangga. Jadi jalan-jalannya udah kejauhan nih, udah gak di desa mereka lagi, di desa tetangga. Meskipun demikian mereka tetap melanjutkan perjalanan Wak, masih tetap lanjut jalan-jalan sampai sekitar jam 7 malam barulah itu mereka mau balik. Udah diingetin sama Pak Murji sebelum maghrib udah harus di rumah, ini jam 7 masih dekat ke desa tetangga. Nah di sini untuk mempercepat perjalanan Wak, mereka memilih melewati mana? Sebuah jembatan yang menghubungkan desa tetangga tadi dengan desa tempat KKN mereka. Nah di sini nih Endah tuh nggak ingat dengan apa yang disampaikan Rosi waktu itu, nasihat dari si nenek untuk tidak melewati jembatan itu ketika malam tiba ya kan. Karena si Endah ini lupa, terus si Aryo juga nggak tahu apa-apa tentang jembatan itu, ya udah akhirnya mereka pun melewati jembatan itu dengan santainya gitu. Nah pada saat motor mereka berada tepat di atas jembatan itu Wak,
Endah dan Aryo ini tiba-tiba merasakan sebuah hawa dingin yang sangat-sangat mencekam. Tapi waktu itu masih diabaikan sama mereka. Wah, nggak ada apa-apa nih, nggak ada, memang karena udah malam aja. Nah, mereka pun lanjut lagi nih mengendarai motornya di atas jembatan itu supaya bisa sampai ke seberang. Tapi pas baru aja sampai di tengah-tengah jembatan itu, entah kenapa mereka ngerasa kalau motor yang mereka kendarai ini beratnya tuh kayak susah digas, macam ada yang narik dari belakang. Di momen ini Endah yang memang dibonceng di belakang pun macam gak bisa menahan diri untuk noleh ke belakang juga kan, Wak. Nah, pas dia nengok ke belakang, Wak, pas Endah lihat ke belakang, disitulah dia dikejutkan dengan apa? Kehadiran sosok pria tanpa kepala yang megangin bagian belakang motor mereka tuh. Pegang. Itu makanya motor tuh gak mau bergerak. Saat itu juga Endah langsung menangis ketakutan. Astagfirullah, Aryo, ada setan yuk, aku takut, katanya. Yang betul kau Endah, jangan aku takutin gitulah, kau tengoklah itu ke belakang, kata si Endah kan. Nah, dengar hal itu Aryo yang awalnya biasa-biasa jadi ikutan merinding lah dia. Waktu Aryo nengok ke belakang, Aryo gak lihat, wah Endah aja dia yang bego. Nah, dia langsung tuh dicoba lagi ngegas motornya buat ninggalin jembatan itu. Tapi makin digas, motor mereka makin gak bisa bergerak. Macam betulan ada yang nahan. Jalan di tempat motor mereka tuh. Diliputi rasa takut yang luar biasa, Aryo pun bilang, Endah cepat kau baca doa, Endah cepat biar motornya bisa jalan, katanya. Aku baca doa juga nih, udahlah jangan nangis dulu. Fokus, ayo kita baca doa, katanya. Mendengarkan perkataan Aryo, Endah pun menghentikan tangisnya sambil bilang, Auzubillahiminasyaitonirrajim, tolong ya Allah, katanya. Dan alhamdulillah, sedetik kemudian sosok kepala buntung tadi pun menghilang dan motor mereka sudah bisa berjalan kembali. Tanpa berlama-lama, Aryo pun langsung melajukan motornya dengan sangat kencang sampai mereka bisa segera tiba di rumah singgah. Nah, di sisi lain sebelum mereka sampai, Rosi sama kawan-kawannya udah panik semua tuh. Gak mereka aja, Pak Murji juga ikutan panik, Wak, menunggu kepulangan Endah dengan Aryo. Kok jam segini belum balik juga? Gak lama setelah itu barulah mereka dengar tuh suara motor yang tidak lain tidak bukan itu adalah Endah dan Aryo. Waktu mau nyampe nih ya, bukan waktu udah nyampe maksudnya, baru mau dimarahin, nengok ekspresi mereka berdua pucat pasi nih. Pak Murji langsung negur, kalian ini dikasih tahu malah nggak didengerin ya. Kan saya sudah bilang jangan pulang lewat dari waktu maghrib. Udah lama tinggal di sini kok nggak tahu aturan, kata Pak Murji marah. Iya Pak, maafin kami. Kami nggak nyangka Pak, ternyata dampaknya sebesar ini, kata Aryo. Nah, mendengar jawaban itu Pak Murji jadi penasaran. Kenapa? Kalian lihat apa di jalan? Saat itu Aryo menceritakan peristiwa di mana Pak, motor kami dipegangin sama setan kepala buntung di jembatan, Pak. Aryo lihat juga rupanya waktu dia mau ngegas yang kedua kali itu. Dan kalian tahu waktu bilang, Pak, ada hantu kepala buntung di atas jembatan nahan motor kami. Waktu dengar itu, Wak, entah kenapa ekspresi wajahnya Pak Murji ini tiba-tiba berubah ketakutan. Aduh, gitu panik dia. Sudah, jangan pernah dibahas lagi ya. Makanya kamu lain kali jangan pulang tengah malam kayak gini sesuka kamu. Udah, jangan dibahas. Istirahat kalian semua, kata Pak Murji. Nah, Pak Murji pun langsung mengalihkan topik pembicaraan dan membahas sesuatu yang lain serta menyuruh mereka langsung beristirahat. Ada apa nih? Nah, terus Wak, sehari setelah kejadian itu, entah kenapa nih, sikap Endah, pacarnya si Aryo yang kemarin nampak kepala buntung itu, tiba-tiba berubah aneh. Endah ini sering sekali kedapatan sedang melamun dengan tatapan kosong. Nah, Rosi yang menyadari keanehan itu pun langsung negur Endah kan, Dah, kamu kenapa? Lagi ada masalah kah? Coba ceritain sama aku. Tapi Endah selalu merespon Rosi dengan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum simpul. Nggak ngomong apa-apa, Wak, cuma kayak gitu aja. Awalnya Rosi sama teman-teman yang lain beranggapan kalau mungkin emang Endah sih lagi nggak mood ngomong aja gitu. Tapi ternyata, Wak, dugaan mereka salah besar karena beberapa hari setelah itu Endah ini mulai mengalami serentetan kejadian yang tidak masuk akal. Jadi ceritanya seminggu setelah kejadian melihat sosok setan kepala buntung itu, entah kenapa si Endah ini jadi sering mengalami kesurupan secara tiba-tiba, kapanpun dan dimanapun. Betul-betul dimanapun, Wak. Karena si Endah ini gak cuma kesurupan waktu di rumah aja. Pada saat dia ngajar di sekolah tuh, Endah tuh juga sering kesurupan. Itulah yang bikin murid-muridnya takut semua. Dan hal itu berlangsung setiap hari selama 2 minggu berturut-turut. Tiap hari, Wak, tiap hari si Endah tuh kesurupan. Sampailah puncaknya Endah ini mengalami kesurupan yang jauh-jauh lebih mengerikan lagi. Jadi ceritanya di malam itu, malam kejadiannya, setelah sholat Isya, Rosi dan teman-temannya dikejutkan lagi dengan Endah
yang kesurupan. Nah, tapi Wak, bedanya kesurupan kali ini tuh Endah tuh nggak nangis seperti biasa, nggak nangis, nggak ketawa seperti biasa. Malam itu mereka mendapati bahwa fisik yang tenampaknya, fisiknya Endah ini tiba-tiba berubah mengerikan, Wak. Mereka dengan jelas melihat bahwa bola matanya Endah nih semuanya jadi warna hitam, ya. Lidahnya berubah panjang dan menjulur macam ular. Memang nggak panjang kali, tapi keluarnya macam panjang gitu. Terus kuku-kuku tangannya, Wak, berubah jadi panjang dan tajam, memanjang, nampak semua ya, kata Tante Rosi loh. Nah, melihat perubahan mengerikan itu, langsunglah Denny sama Aji ke rumahnya Pak Murji kan, untuk kembali meminta pertolongan. Karena memang, Wak, setiap kali Endah nih kesurupan, Pak Murji lah itu yang selalu membantu menyembuhkan dia, karena Pak Murji mungkin ada ilmu juga. Dan setelah mendengar penjelasan Aji, Pak Murji pun langsunglah pergi ke rumah singgah mereka lagi. Nah, sesampainya di sana, Pak Murji dengan cepat langsung membacakan doa-doa seperti biasanya. Tapi kali ini beda. Entah kenapa sosok yang ada dalam tubuhnya Endah ini nggak mau keluar, Wak. Disitulah Pak Murji ini baru menyadari kalau apa yang dialami Endah ini bukan kesurupan biasa. Dia bilang, aduh, kali ini saya nggak bisa nanganin dia sendirian ini. Tolonglah kalian panggilin Pak Ustadz. Rumahnya ada di sebelah sana. Cepat tolong, katanya. Biasanya Pak Murji bisa sendiri. Ini udah nyerah Pak Murji itu. Mendengar hal itu, Aji dan Denny pun langsung bergegas ke rumahnya Pak Ustadz yang dimaksud sama Pak Murji dan memintanya untuk datang ke rumah mereka. Pak Ustadz, tolong kami Pak Ustadz. Bapak sedang dicari Pak Murji untuk bantuin teman kami gitu lah. Nah, setelah Pak Ustadz melihat keadaannya si Endah, Ustadz ini pun langsung membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengeluarkan sosok tersebut dari tubuhnya Endah. Nah, pas lagi khusyuk baca lantunan doa nih, Wak, ya, sosok yang merasuki Endah ini justru ketawa. Dia kencang kali ketawanya, nah. Sambil apa? Sambil mengikuti bacaan yang dibacakan sama Pak Ustadz. Pak Ustadz baca seayat, dia lanjutkan 3 ayat. Nah, kayak gitu, ha. Dan gak cuma itu aja, sosok ini juga beberapa kali, mohon maaf, diludahinya Pak Ustadz tuh. Cuih, katanya, ngapa kamu mau ngusir saya? Gak akan bisa, dasar kau manusia bodoh. Itu katanya, Wak. Dengar itu Pak Ustadz makin kencang lagi lah baca doanya kan. Saya tidak akan mau mengalah denganmu, wahai setan, kata Pak Ustadz. Makin kencang dibaca sama Pak Ustadz. Nah, di tengah-tengah pembacaan doa itu, Wak, Endah ini secara tiba-tiba ditendang ya Pak Ustadz, sampai terpental Pak Ustadz, Wak. Nah, setelah melihat kejadian ini, Rosi, Pak Murji dan juga teman-teman yang lainnya pun langsung berinisiatif dipegang lah ini tubuhnya si Endah. Tapi Endah terus memberontak sehingga semua orang yang memegangi Endah beberapa kali juga kepental, ketendang, kecakar sama si Endah, termasuk Tante Rosi. Pokoknya situasinya malam itu chaos sekali lah, Wak. Sampai warga sekitar yang mendengar kejadian itu juga berbondong-bondong mendatangi rumah mereka dan juga ikut membacakan surat Yasin untuk menyadarkan Endah. Warga turun tangan semuanya tuh, ha. Nah, tapi, Wak, meskipun sudah didoakan sedemikian rupa, sosok ini ngeyel. Sosok ini tuh justru semakin lebih sulit lagi untuk diusir. Di titik ini Rosi, teman-temannya, bahkan Pak Ustadz sendiri sudah tidak sanggup lagi megangin tubuhnya Endah yang terus memberontak. Kuat kali badannya tuh. Akhirnya apa? Akhirnya Pak Ustadz pun menyuruh mereka sudah lepaskan aja Endah dan tolong ambilkan sebuah bambu kuning, pukul-pukul ke tubuhnya Endah. Dan FYI, Wak, kata Tante Rosi, pada saat itu bambu kuning ini dipercaya mampu mengusir setan oleh masyarakat setempat. Jadi ambil bambu kuning, dipukul-pukul, Wak. Siapa si Rosi? Si Endah dipukul-pukul sambil dibacakan live doa. Tapi pukulnya nggak kuat-kuat kali, memang dipukul gitu, tang gitu. Udah dipukul kayak gitu, nggak berhasil juga, nggak mau si sosok ini keluar dari tubuhnya Endah, Wak. Dan yang lebih seramnya lagi, Endah ini tiba-tiba saja merangkak ke lantai. Nih kalian bayangin ya, dia ngerangkak sambil dia kayak diputar-putar ya lehernya tuh, mutar-mutar leher. Halo. Dan di saat yang bersamaan juga, Wak, Endah pun menjulurkan lidahnya sambil macam mengejek-ngejek mereka tuh. Aduh, ya Allah, sorry. Tidak ada yang bisa mengeluarkanku dari tubuh wanita ini. Tidak ada. Perempuan ini akan kujadikan budakku. Itu kata. Nah, dengar itu marah Pak Ustadz langsung. Tidak akan kubiarkan hal itu terjadi, wahai jin laknat. Pak Ustadz pun semakin berusaha lebih keras lagi untuk mengusir si sosok itu dari tubuh Endah, Wak. Sampailah singkat cerita nih ya, setelah 5 jam berlalu. 5 jam ya, sosok itu pun akhirnya berhasil diusir. Dan tepat setelah sosok itu pergi, Endah pun langsung jatuh tidak sadarkan diri alias pingsan ya. Nah, menyadari hal itu, Rosi dan teman-temannya pun agak sedikit bernafas lega, walaupun kau udah pingsan lah aku dulu. Dari tadi kami nenangin kau gak bisa gitu kan. Tapi sayangnya, Wak, kesenangan mereka ini dibuyarkan dengan perkataan Pak Ustadz yang bilang kalau anak-anak, gangguan ini belum berakhir. Endah masih sangat mungkin kali akan dirasuki oleh sosok
itu lagi. Dan ternyata betul, Wak. Keesokan harinya, baru aja si Endah nih sadar dari pingsan, nah Endah kembali lagi dirasuki sama sosok yang itu tadi itu. Nah, Pak Ustadz yang dipanggil dan mengetahui hal itu lagi langsung bilang kayak gini sama Tante Rosi. Mbak, untuk kali ini saya sudah tidak bisa lagi mengobati Endah. Saran saya, kembalikan Endah ke rumahnya, balik, bawa Endah pulang, kata Pak Ustadz. Nah, mendengar saran dari Pak Ustadz, mereka pun langsung mencari sebuah telepon umum untuk ngabarin orang tuanya Endah. Wak, Tante mohon maaf, Endah gini-gini, diceritain lah sama Rosi kan. Dan setelah mendengarkan kabar itu, orang tuanya Endah pun langsung datang ke desa tersebut untuk menjemput Endah pulang. Dan setelah dibawa pulang, orang tua Endah langsung mencarikan orang pintar untuk bisa meruqyah Endah. Tapi sayangnya upaya tersebut nggak langsung berhasil. Gak menyerah di situ aja, mereka pun memanggil banyak ustadz, banyak orang pintar dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi untuk bisa mengobati Endah. Tapi lagi-lagi kondisi Endah tetap tidak kunjung membaik. Ya Allah, kasihan kali. Bahkan orang tuanya Endah sempat tuh manggil ustadz, manggil orang pintar dari Jawa untuk ngobatin Endah. Tapi sayangnya semua upaya tersebut belum membuahkan hasil. Karena selang 3 hari kemudian Endah selalu kembali kesurupan. Sembuh-sembuh, tapi nanti kesurupan lagi. Sampailah setelah 6 bulan berlalu, Wak. 6 bulan berlalu, Rosi dan teman-temannya mendengarkan sebuah berita duka, yaitu Endah dinyatakan meninggal dunia, Wak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kasihan kali. Meninggal Endah Nadia. Iya, meninggal, Wak, kata Tante Rosi, kawan KKN-nya tuh. Sampai sini aku yakin kalian pasti bertanya-tanya, emangnya siapa sosok setan kepala buntung tuh Nadia? Apa yang sudah dilakukan si Endah? Apa dia ada hubungannya dengan kematiannya Endah nih? Nah, jadi di sinilah, Wak, jawabannya nih ya. Gini, jadi setelah Endah ini dibawa pulang oleh orang tuanya tadi, barulah di sini Pak Murji menceritakan perihal setan kepala buntung yang mengganggu Endah dan Aryo di jembatan. Menurut Pak Murji, ini sesuai cerita dari Tante Adel pula, Tante Rosi, Wak, ya. Menurut pengakuan Pak Murji, sosok kepala buntung itu memang penunggu jembatan itu, Wak, dan dia dikenal sebagai sosok yang sangat jahat. Jahatnya dia nggak cuma sekedar mengganggu dengan menampakkan diri, kayak gitu, enggak, Wak, tapi dia juga sedang mencari korban manusia untuk ditumbalkan setiap tahun. Rumor itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan warga desa kala itu, Wak. Sehingga setiap maghrib tiba, mereka semua warga-warga ini nggak ada yang berani melewati jembatan itu. Nah, tapi karena Endah dan Aryo sudah melanggar aturan tersebut, maka dia pun menjadi incaran sama si sosok kepala buntung ini. Tapi kan waktu itu si Endah pergi ke sana berdua dan dia sama Aryo. Kenapa Aryo be-be aja? Nah, itulah dia, Wak. Menurut Pak Murji, Endah lah yang memang sedari awal menjadi target utama. Karena apa? Karena sesosok kepala buntung ini lebih menyukai Endah dibanding si Aryo. Dan selain itu, Pak Murji juga menjelaskan kalau si kepala buntung ini, Wak, dulunya adalah manusia biasa yang ketika dia hidup dia juga dijadikan tumbal dengan cara kepalanya dipenggal. Entah tumbal apalah, di sini Pak Murji juga nggak cerita lebih detail tuh waktu itu. Tapi yang jelas sosok itu seolah ingin mencari korban-korban baru supaya mereka bernasib sama seperti dirinya. Gitu, Wak. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Nah, terus nenek tua yang kemarin ngingetin si Rosi itu siapa, Nadia? Dia warga kah atau hantu? Nah, di sini baru juga Rosi kasih tahu sama Pak Murji. Pak, saya ketemu nenek itu juga memang udah ngelarang saya lewat jembatan itu. Di situ Pak Murji bilang kalau ternyata nenek yang ditemui sama Rosi yang melarang dia ke jembatan itu adalah seorang juru kunci sekaligus juga sesepuh yang ada di desa itu. Tapi dia sudah meninggal dunia, Wak. Karena nenek itu sudah meninggal, dengan demikian yang ditemui sama Rosi itu berarti apa? Korinnya atau jin yang menyerupai si nenek ini. Nah, ini nih, Wak, yang merinding juga. Kata Adel yang ngirimin cerita ini, kemarin dia kasih tahu sama kami, kata ibu, korin nenek itu tuh masih terus ada sampai sekarang di desa itu dan tidak henti-hentinya memperingatkan warga untuk berhati-hati supaya tidak menjadi korban si kepala buntung berikutnya. Which is apa? Sampai sekarang itu masih cari tumbal juga, Wak, di jembatan tuh. Auzubillahi min zalik, astagfirullahaladzim.
Oke, Wak, jadi itu tadi cerita horor yang dialami oleh ibunya Wawa pada saat KKN di sebuah desa di Sulawesi Tenggara. Aku waktu baca cerita ini, ya Allah, takut sekaligus sedih gitu loh, karena ternyata endingnya sangat-sangat menyedihkan. Terlepas dari penyebab kematian Endah adalah murni karena gangguan sosok setan buntung ataupun bukan, Wak. Marilah kita sama-sama doakan semoga Endah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran seluas-luasnya, Wak, ya. Amin ya robbal alamin. Endah sama Aryo di sini nggak macam-macam, Wak. Mereka cuma jalan-jalan aja, sialnya lewat di jembatan itu malam-malam. Itu udah pantangan di sana ya kan. Ya Allah. Terima kasih banyak Tante Rosi, terima kasih banyak juga Adel sudah berbagi kisah horornya di sini. Dan buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirimin aja ke email di bawah ini. Sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian waktu kisah kalian di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Bye.